respirasi. Sistem respirasi ini atau sering disebut dengan sistem pernapasan merupakan sistem yang berperan dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kita akan membahas tentang apa saja organ-organ yang akan berperan dalam sistem respirasi. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi dari sistem respirasi. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem respirasi. Sistem respirasi ini atau sering disebut dengan sistem pernapasan merupakan sistem yang berperan dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ yang pertama yaitu hidung atau disebut dengan nasal. Nah, nasal ini berfungsi sebagai organ yang pertama dilalui oleh udara yang akan menghirup udara, yaitu nasal. Nasal memiliki dua lubang, yaitu lubang kiri dan lubang kanan, dan dipisahkan oleh septum nasi. Seperti pada hidung kita, terdapat septum nasi yang akan memisahkan hidung rongga bagian kanan dan rongga bagian kiri. Nah, di dalam nasal atau di dalam rongga hidung, cavum nasalis, terdapat silia dan selaput lendir. Nah, silia ini berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam nasal, dan sel-sel yang menghasilkan lendir juga akan berperan dalam melengketkan udara ke bulu-bulu hidung atau sel silia, sehingga udara yang akan masuk ke dalam hidung yang melalui hidung akan disaring. Nah, di dalam rongga hidung juga terdapat 3 konka. Konka ini berfungsi untuk melembabkan udara, sehingga dalam bentuk apapun udara yang masuk ke dalam hidung akan dilembabkan. Udara tersebut telah terlembabkan dan telah tersaring. Setelah itu, udara akan masuk ke faring, di mana faring ini terletak di setelah nasal. Nah, faring ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring yang terletak di sini. Nasofaring ini terletak di bawah hidung dan berfungsi sebagai saluran pernapasan. Setelah itu orofaring. Orofaring ini terletak di bawah nasofaring, di mana terdapat palatum luna yang akan memisahkan nasofaring dengan orofaring. Dan orofaring ini berhubungan dengan mulut. Orofaring ini sebagai jalur atau saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan, atau tempat lewatnya makanan dan juga masuknya udara. Kemudian laringofaring. Laringofaring ini terletak di bawah orofaring dan merupakan saluran pernapasan serta saluran pencernaan atau tempat lewatnya makanan. Laringofaring ini juga berfungsi sebagai penghubung antara faring dengan laring. Setelah itu, udara akan masuk ke laring. Nah, laring ini biasa juga disebut dengan pangkal tenggorokan, di mana laring ini berfungsi sebagai penghubung antara faring dengan trakea. Laring ini tersusun dari berbagai kartilago, yaitu ada kartilago besar yang tidak berpasangan dan ada kartilago kecil yang tidak berpasangan. Di mana kartilago tersebut, kartilago besarnya yang tidak berpasangan dibagi menjadi 3, yaitu krikoid, tiroid, dan epiglotis. Sedangkan kartilago kecil yang tidak berpasangan yaitu arytenoids, cuneiform, dan cuneiform. Di atas laring terdapat yang disebut dengan epiglotis. Ini yang bagian kecil ini. Epiglotis ini terletak di belakang lidah dan di atas laring. Epiglotis ini merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Fungsi epiglotis ini yaitu tutup fleksibel, di mana epiglotis ini akan terbuka saat bernapas dan akan tertutup ketika
terjadi proses pencernaan, di mana dia berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam saluran pernapasan dan menyebabkan tersedak. Baru setelah itu laring. Kemudian, setelah udara melewati laring, maka udara akan masuk ke trakea. Trakea ini berbentuk seperti pipa dan tersusun oleh tulang rawan berbentuk cincin. Cincin ini berkisar atau berjumlah sekitar 15-20 cincin. Nah, trakea ini merupakan saluran pernapasan yang akan membawa udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, setelah trakea yaitu bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea dan dibagi menjadi dua, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan yang menuju ke dalam paru-paru. Bronkus ini merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk udara, bronkus juga berfungsi mencegah infeksi. Hal ini dikarenakan bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel yang bersilia dan berlendir. Sel-sel inilah nantinya yang menjaga bakteri, pembawa penyakit untuk tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, setiap bronkus utama membelah dan bercabang menjadi bronkus yang lebih kecil, dan bronkus yang lebih kecil ini akhirnya membelah menjadi tabung yang lebih kecil lagi disebut bronkiolus, atau bronkus tadi akan semakin bercabang-cabang lebih banyak ke dalam paru-paru dan disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Setelah itu yaitu alveoli, di mana alveoli ini berada di dalam paru-paru dan terletak di ujung bronkiolus yang merupakan kantong udara. Alveolus ini atau disebut dengan alveoli dalam bentuk jamak berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari luar yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Alveoli ini berjumlah sekitar 480 juta kantung udara di dalam paru-paru dan berbentuk seperti bola-bola kecil. Nah, setelah itu paru-paru, di mana paru-paru terletak di rongga dada dan berfungsi sebagai pengolah udara yang akan memisahkan oksigen dan karbon dioksida. Nah, paru-paru ini terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di mana paru-paru kiri terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru bagian kanan terbagi menjadi tiga, yaitu lobus superior, medialis, dan inferior. Baik, demikian penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam stike Santa Elizabeth Medan.